Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Bagus Gutomo dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Mas Sururoh dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Darmawan dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrian Al-Fariji dari kelas 12 MIPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Isfalana Rasulin dari kelas 11 MIPA 6 absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dwi Agung Julio. Saya dari MIPA 6. Kami kelompok 6 mendapatkan tugas membuat video pembelajaran tentang gangguan sistem kekebalan tubuh manusia. Salah satu gangguan yang kami pilih adalah penyakit AIDS. Pengertian, sekitar 37 juta orang di seluruh dunia saat ini hidup dengan AIDS, menjadikan penyakit ini sebagai salah satu pandemi terburuk dalam sejarah modern. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh manusia sangat terganggu. Penyebab HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jika kamu terjangkit HIV, maka kamu mengalami infeksi yang merusak sistem kekebalan tubuhmu dari waktu ke waktu dan menyebabkan AIDS. Kondisi ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV, ketika sistem kekebalan tubuhmu rusak dan terlalu lemah untuk melawan infeksi biasa. Cara kerja patogen. Ketika benda asing atau patogen seperti bakteri dan virus masuk ke tubuhmu, mereka dapat menyebabkan infeksi. Peristiwa ini mengaktifkan pertahanan tubuhmu. Sel-sel darah putih pada sistem kekebalan tubuhmu merupakan bagian dari pertahanan tubuhmu. Salah satu jenis sel darah putih yang disebut limfosit T pembantu atau sel T pembantu memperkuat kekebalan respons sistem kamu terhadap infeksi dalam dua cara. Pertama, sel T pembantu yang melepaskan senyawa yang menarik sel darah putih lainnya ke lokasi infeksi. Tambahan sel darah putih ini menyerbu bakteri atau virus yang menyerang sel serta sel yang terinfeksi lainnya. Kedua, sel T pembantu melepaskan senyawa yang menyebabkan sel darah putih lainnya untuk berkembang biak. Sel darah putih yang baru ini membuat penanda yang disebut antibodi yang dapat mengidentifikasi patogen yang sama seluruh tubuh kamu. Antibodi melampirkan bakteri atau virus, menandai mereka sebagai target bagi sistem kekebalan tubuhmu untuk dihancurkan. Jika kamu memiliki HIV, virus itu bergerak melalui darah kamu dan cairan tubuh lainnya untuk menginfeksi dan membunuh sel-sel darah putih tertentu. Virus itu memasuki sel T pembantu yang merupakan target utama. Setelah masuk, virus membuat banyak salinan dari dirinya sendiri. Saat partikel virus ini dibuat, mereka meninggalkan sel T pembantu yang rusak untuk menginfeksi sel lain. Sel T kehilangan kemampuannya untuk melindungi tubuh dari infeksi yang sedang berlangsung dan mati. Dengan cara ini, HIV menyebar dan membunuh lebih banyak sel T pembantu, melemahkan sistem kekebalan tubuhmu. Akibatnya, jenis infeksi lainnya mampu memanfaatkan ketidakmampuan tubuh kamu untuk mempertahankan diri. Infeksi ini disebut infeksi oportunistik. Jika kamu memiliki HIV dan satu atau lebih infeksi oportunistik, kamu menderita AIDS. Beberapa infeksi oportunistik terkait AIDS yang umum adalah radang jaringan yang menutupi otak dan sumsum tulang belakangmu yang disebut meningitis, peradangan otakmu yang disebut ensefalitis, penyakit pernapasan seperti pneumonia dan TBC, penyakit usus seperti diare kronis yang disebabkan oleh parasit menular, dan kanker seperti sebagai sarkoma, Kaposi, dan limfoma non-Hodgkin. Saya akan membahas tentang pencegahan penyakit HIV.
1. Dapat menular dari satu orang ke orang melalui cairan tubuh yang terinfeksi. HIV dapat masuk ke tubuh selama hubungan seks tanpa kondom. HIV dapat menular sambil berbagi jarum suntik narkoba saat kamu lahir, pada saat proses menyusui dari ibumu, saat kamu atau dari terkontaminasi darah atau produk darah. Meskipun belum ada obat pasti vaksin untuk HIV, obat disebut antiretroviral dapat mengurangi jumlah HIV dalam tubuhmu. Kelas pertama pengobatan antiretroviral yang disebut entry atau fusion inhibitor mengganggu proses infeksi HIV dengan mencegah virus menempel pada sel tubuhmu. Kelas-kelas lainnya dari obat antiretroviral termasuk inhibitor transkriptase terbalik, inhibitor protase, dan inhibitor integrase. Obat ini mencegah penciptaan, perakitan, dan penyebaran virus baru. Dokter mungkin meresepkan kombinasi dari obat ini yang dikenal sebagai high active antiretroviral terapi. Obat antiretroviral tidak sepenuhnya menghapus HIV dari tubuhmu, tetapi cukup memperlambatnya untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh Anda untuk melawan infeksi. Tes darah secara teratur akan memberitahu dokter seberapa efektif obat antiretroviral Anda dalam mengendalikan HIV. Jika jumlah sel T pembantu cukup tinggi dalam sampel darahmu, maka obatmu bekerja. Obat ART ini harus dikonsumsi pasien HIV seumur hidup hingga vaksin yang valid sudah ditemukan. Perawatan untuk infeksi opportunistic AIDS adalah obat khusus untuk setiap jenis infeksi. Sebagai contoh, dokter Anda mungkin meresepkan antibiotik jika Anda menderita radang paru-paru atau TBC. Sebagai pencegahan untuk menghindari atau menyebarkan infeksi HIV, yaitu yang pertama kita harus mengetahui status HIV Anda dan status HIV pasangan Anda dengan dites secara teratur. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV yaitu dengan cara menghindari hubungan seks anal dan vaginal jika pasangan Anda positif HIV. Yang kedua, saat melakukan aktivitas seksual, kamu akan cenderung tidak tertular HIV jika kamu hanya berhubungan seks dengan satu pasangan yang tidak terinfeksi atau menggunakan kondom untuk perlindungan. Yang ketiga, hindari menggunakan obat-obatan terlarang, suntik, atau berbagai jarum suntik yang lain, karena jarum mungkin memiliki virus pada mereka. Yang keempat, hindari penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena kamu akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku seksual yang tidak aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.